Vesia Sulanfi Nisa dari kelas 1B Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi yang telah disepakati oleh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita dalam mempelajari anatomi. Posisi anatomi yaitu tubuh lurus menghadap ke depan dan telapak tangan terbuka. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari anatomi, maka ditetapkan garis-garis dan bidang-bidang khayal imajiner berikut ini. Yang pertama yaitu bidang mid-sagittal, bidang vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Bidang ini membagi sisi tubuh menjadi dua, yaitu tubuh bagian kanan atau dextra dan bagian kiri atau sinistra. Yang kedua yaitu bidang paramedian, bidang vertikal yang terletak di samping dan sejajar dengan bidang mid-sagittal. A. Medial, yaitu mendekati sumbu tubuh atau bidang sagittal. Contohnya, mata saya terletak lebih medial daripada telinga saya. B. Lateral, yaitu menjauhi sumbu tubuh atau bidang sagittal. Contohnya, telinga saya terletak lebih lateral daripada mata saya. Yang ketiga yaitu pembelahan horizontal atau transversal, yaitu bidang yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, koronal, dan paramedian, membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah. Bagian atas atau superior, contohnya mulut saya terletak lebih superior terhadap dagu saya. Bagian bawah atau inferior, seperti pusar saya terletak lebih inferior terhadap lengan atas saya. Dan yang terakhir yaitu pembelahan koronal, adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Kamalasari, NIM 077 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, tingkat 1 kelas 1B. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang posisi anatomi yang ada pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu bagian ventral. Bagian ventral yaitu bagian depan ruas tulang belakang yang biasanya disebut dengan perut. Selanjutnya yaitu interna, yaitu bagian pada organ reproduksi yang terdiri dari vagina, uterus, urin, tubus, dan ovarium. Parietal. Parietal yaitu lapisan luar pada otak yang terletak di bagian sini. Perifer atau pinggir atau nama lainnya yaitu tepi. Bagian saraf tepi yang meliputi semua saraf di luar saraf pusat yaitu otak dan bagian sumsum tulang belakang. Bagian viselar atau bagian lapisan dalam. Viselar ini sering disebut dengan lemak viselar. Bagian ini menutup rongga dalam dan kebanyakan ditemukan pada rongga perut. Profunda, dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contohnya tulang hasta dan pengupil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Sentral atau pusat atau lebih dikenal dengan bagian tengah pada anatomi. Kranial atau bagian kepala atau disebut dengan saraf kranial. Dan di dalam saraf kranial ini terbagi menjadi 12 pasang saraf yang ada pada otak. Kaudal atau bagian ekor. Bagian ekor ini posisinya terletak pada bagian tulang belakang manusia. Kemudian yaitu ascendent dan descendent. Ascendent ini terletak pada bagian kanan, bagian naik kanan rongga perut. Biasanya ini letaknya ascendent yaitu di usus besar, sedangkan descendent itu bagian kiri, bagian turun, letaknya di kiri rongga perut. Palmar. Palmar biasanya ke arah palmaris manur atau anggota gerak atas. Letak palmar di sini. Plantar. Plantar ini biasanya ke arah plantar pedis atau anggota gerak bagian bawah.
Letak plantar itu pada bagian tumit, pada kaki ulnar atau lebih ke arah ulna, yaitu tulang panjang yang ada pada bagian medial lengan bawah, letaknya di tulang hasta. Radial lebih ke arah radius, yaitu tulang panjang yang ada pada bagian medial tulang lengan atas, letaknya pada tulang pengupil. Tibial dan fibular, ini kalau tibial lebih ke arah tibia atau tulang kering, sedangkan untuk fibular lebih ke arah fibula atau tulang betis. Untuk bagian fibula atau tulang betis ini terletak pada yang bagian kecil, sedangkan untuk tibial ke arah tibial atau tulang kering itu pada bagian besar itu. Ada abdomen. Abdomen atau perut adalah bagian tubuh yang berada di antara dada dan pelvis. Bagian yang ditutupi atau dilengkapi biasanya disebut cavitas abdominimalis. Organ abdomen ini bertanggung jawab dalam pencernaan dan penyerapan makanan. Abdomen atau perut ini terbagi menjadi 9 bagian, diantaranya yaitu daerah samping atas perut sebelah kanan ini disebut hipokodrial dextra, sedangkan untuk daerah ulu hati bagian tengah atas perut ini disebut epigastrik. Lalu untuk bagian daerah samping atas perut sebelah kiri ini disebut hipokodrial sinitra, sedangkan untuk pada pinggang bagian kanan ini disebut lumbal dextra. Lalu untuk bagian pusar ini disebut umbilikus, sedangkan untuk pinggang kiri bagian kiri yaitu disebut lumbal sinitra. Daerah tulang usus sebelah kanan ini disebut ilium dextra. Untuk bagian bawah perut ini disebut hipogastrika. Lalu untuk daerah tulang usus kiri ini disebut ilium sinitra. Jadi untuk bagian abdomen ini terbagi menjadi 9 bagian. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang arah pergerakan anatomi. Yang pertama ada fleksi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan. Kebalikannya ada ekstensi. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya ada gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan antofleksi dan ayunan ke belakang itu disebut sebagai retrofleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut sebagai hipertensi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Jika abduksi itu kebalikannya adduksi. Abduksi itu adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi sijat merupakan gerakan adduksi atau mendekati tubuh. Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Jika depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, ada gerakan membuka mulut atau disebut sebagai elevasi dan menutupnya itu sebagai depresi. Juga gerakan pundak ke atas itu elevasi, ke atas ke bawah itu elevasi. Lalu ada inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Supinasi, selanjutnya ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan mengadahkan tangan. Jika pronasi adalah gerakan melengkapkan tangan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Selanjutnya ada endorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau disebut sebagai rotasi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Selanjutnya ada protraksi, memajukan bagian tubuh seperti menonjolkan rahang, bawah ke depan atau membusungkan dada.
Selanjutnya ada retraksi. Retraksi adalah gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang, seperti saat meretraksi. Selanjutnya yang terakhir adalah rotasio. Rotasio adalah gerakan paksi atau memutar. Gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan atau sering disebut dengan multiplanar, diantaranya yaitu sirkumduksio, yaitu gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Contohnya seperti ini pada tangan. Kaki yaitu seperti ini. Ini kaki. Oposisi yaitu gerakan melingkar pada ibu jari.